Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulabora, kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ke-11 dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan tema Perkembangan dan Kebijakan Sosial. Yang pertama, dari masalah sosial ke kebijakan sosial. Ini adalah tugas politik ilmuwan sosial seperti haknya pendidikan liberal manapun, terus menerjemahkan masalah pribadi ke dalam masalah publik dan masalah publik ke dalam istilah makna manusiawi mereka untuk berbagai individu. Uman adalah pemecahan masalah hewan. Hari-hari dan biografi kami diisi dengan perjuangan untuk memecahkan masalah keberadaan kita. Jika saat turun salju, kita harus menyekop untuk keluar dari pintu. Jika penyakit menyerang kita, harus temukan cara untuk sembuh. Kami berusaha terus-menerus untuk menyelesaikan masalah kecil dari besar kami, masalah rutin dan tidak terlalu rutin, tapi kami tidak pernah mencapai dataran tinggi eksistensi bebas masalah. Yang pasti kami dapat menyelesaikan masalah tertentu dan mengurangi orang lain, tetapi kita tidak akan pernah tanpa masalah sampai kita mati. Makna hidup adalah berjuang untuk menyelesaikan masalah-masalah keberadaan kita. Ketika individu menghadapi jenis masalah umum tertentu yang muncul tentang keterkaitan mereka, kita berbicara tentang masalah sosial. Individu mungkin kemudian bergabung bersama dalam kelompok komunitas atau masyarakat secara keseluruhan untuk ditangani dan memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan, konflik etnis, perpecahan keluarga, dan penyalahgunaan narkoba. Sejarah masyarakat seperti biografi individu diisi dengan perjuangan untuk menyelesaikan masalah dasar keberadaan mereka. Dan seperti halnya individu, masyarakat dapat menyelesaikan masalah tertentu, masalah dan mengurangi orang lain, tetapi mereka tidak akan pernah sepenuhnya menghilangkannya masalah, karena setiap masyarakat berkembang atau berubah. Demikian pula sifat dasar masalah sosialnya. Yang tetap konstan adalah bahwa akan selalu ada masalah sosial. Bagi manusia adalah spesies pemecah masalah, dengan asumsi bahwa manusia memang memiliki kemampuan yang cukup untuk itu mengembangkan pemahaman yang masuk akal tentang masalah sosial. Umum mereka pertanyaan menjadi salah satu cara mereka mengidentifikasi pusat masalah masyarakat mereka dan mengusulkan cara untuk menyelesaikannya. Apa orang melihat sebagai masalah dalam masyarakat yang sebagian besar bergantung padanya bagaimana? Pikiran mereka telah dilatih untuk melihat. Seorang rasis melihat tidak ada masalah dengan prasangka rasial dan diskriminasi. Para pendukung persamaan ras melihatnya berbeda. Jadi bagaimana seorang memandang seringkali sama pentingnya dengan apa yang dia rasakan, melihat ketika datang ke analisis dan pemahaman masalah sosial. Kita dapat menerima karena masalah sosial tidak terjadi secara terisolasi dalam penyedot. Sebaliknya, semua masalah sosial terjadi dalam konteks, yaitu pemahaman yang diperlukan jika masalah itu sendiri berada di bawah berdiri. Konteks ini struktural yang lebih tepat dapat menyebabkan adanya jenis masalah sosial tertentu
Dalam semua kasus, mereka menentukan banyak karakteristik masalah untuk eksplorasi ini masalah sosial dan tanggapan kebijakan di provokasi. Kami akan berpusat pada 3 konteks struktural: latar belakang sejarah, teknologi tahap perkembangan, dan sistem sosial ekonomi. Yang dimaksud dengan latar belakang sejarah adalah pengetahuan tentang betapa partikularnya masalah sosial yang berkembang dari waktu ke waktu sangat penting. Masalah dari kota di Amerika Serikat misalnya telah berkembang secara historis menurut logika tertentu, di mana imigrasi baik orang asing dan populasi pedesaan domestik dan emigrasi kelas menengah dari perkotaan ke pinggiran kota dan daerah pinggiran kota telah memainkan peran yang pasti bersama dengan gerakan mundur, seringkali berguna untuk membangun garis waktu arus kapan dan mengapa misalnya meningkat dalam migrasi, masalah sosial seperti konflik etnis. Tahap perkembangan teknologi mengacu pada pergerakan di pusat Duries dari masyarakat berbasis pertanian ke masyarakat berbasis industri, dan kemudian untuk apa yang beberapa orang sebut sebagai masyarakat pasca industri di Eropa dan Amerika Serikat. Teori sosial dan ideologi. Jika masalah sosial terjadi dalam konteks struktur tertentu, pemahaman jika diperlukan mereka juga dibingkai dengan cara pandang tertentu dan menafsirkan. Orang yang berbeda memahami masalah yang sama berbeda menurut cara mereka menafsirkannya. Jika bagaimana kita melihat secara sadar atau tidak dibangun di atas asumsi teoritis yang kami pegang tentang hakikat realitas sosial dan cara memahaminya realitas itu, maka isu-isu dalam teori sosial niscaya masuk ke dalam studi tentang masalah sosial, filosofis, psikologis, dan di dalam beberapa kasus awalnya asumsi teoritis berbasis agama tentang apa yang manusiawi lakukan mampu menentukan atau membatasi cakupannya yang diyakini mungkin untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah sosial utama. Jika seseorang berasumsi mengikuti Jean-Jacques Rousseau bahwa orang telah lahir baik tapi rasa kebaikan itu dirusak oleh masyarakat, lalu dia kemungkinan besar percaya itu mungkin dan diinginkan untuk mereformasi masyarakat untuk lebih baik dengan menghapus apa yang merusak. Teori sosial sangat penting dalam bagaimana masalah sosial diterima pokok bahasan. Konsep dan gagasan teoritis tertentu memungkinkan kita untuk menembus penampilan permukaan sosial yang seringkali menyesatkan masalah untuk mengungkap dan mengungkapkan realitas yang mendasarinya. Ini mungkin keyakinan akal sehat bahwa orang miskin bertanggung jawab atas kondisi mereka. Seperti ingin saya jelaskan, banyak perdebatan inti tentang bagaimana menerapkan masalah sosial di Eropa dan Amerika Serikat telah umum dicoba oleh konsep kritis dalam teori Karl Marx dan Emil Durkheim. Marx pasti tetap kontroversial, tapi bahkan pencela terbesarnya mengakui bahwa dia mengartikulasikan analisis kritis yang paling berpengaruh kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang menggerakkan revolusi-revolusi besar abad yang lalu dan terus menjadi pengikut di masa sekarang. Satu dari dia datang pemahaman tentang hubungan antara perusahaan modifikasi, yaitu perluasan pasar, kapitalistik, dan masalah sosial dalam masyarakat kapitalis dengan gagasan yang tersirat
tentang dekomodifikasi sebagai penawar dari Durkheim, salah satu ahli teori sosiologi perintis. Datang penekanan pada solidaritas sosial yang merupakan asal mula konsep kebijakan sosial, kehormatan dari inklusi sosial. Hubungan antara perhatian teori sosial dan mereka ideologi politik Barat adalah konservatisme, liberalisme, dan sosialisme. Menuntut teori sosial dalam bentuk paling akademisnya, berpura-pura menjadi ilmiah dan non-politik. Kenyataannya adalah bahwa ideologi dan ideologi menarik ide-ide mereka dari sumber umum pemikiran sosial Barat, dan keduanya berfokus pada sifat dari masalah yang dihadapinya masyarakat. Ideologi adalah bentuk pemikiran sosial terapan, mengorientasikan politik apa aktor berjuang untuk mencapainya. Ini adalah hubungan antara gagasan umum tentang bagaimana mengenai masalah-masalah sosial dan perkembangan negara terkait program. Namun terutama di Amerika Serikat, ini adalah dimensi yang sering pembuatan kebijakan yang membuatnya semakin penting untuk dipertimbangkan dan memahami. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.